Halo guys, jadi kita sekarang di video kedua untuk Kaleidoskop Startup 2020. Kaleidoskop Startup Indonesia 2020 ini akan kita buat dalam 3 video, di mana masing-masing video itu ada 5 berita ya yang akan kita bahas. Kita langsung aja ke berita ke-6. Masih tidak menggembirakan ya. Kita menemukan banyak startup terpaksa melakukan layoff kepada karyawannya selama pandemi COVID-19. Jadi di saat sejumlah startup lain tutup, tapi ada juga beberapa startup dan tentu unicorn yang bertahan ya menghadapi pandemi. Tapi meskipun mereka masih beroperasi, tidak sampai tutup, mereka terpaksa melakukan layoff atau PHK ya terhadap karyawannya. Tentu saja dalam rangka melakukan efisiensi di tengah situasi yang sulit ini ya. Tidak hanya startup kecil, tapi juga unicorn atau bahkan dekakorn seperti Gojek, Grab, Traveloka, Oyo, Akulaku, dan lain-lain. Mereka melakukan PHK hingga ratusan karyawan sepanjang tahun 2020. Ini seperti dilansir di wartaekonomi.co.id ya. Berita ke-7, nah ini mulai positif ya. Ini mengenai startup di bidang minuman yang mendapatkan funding sepanjang 2020 ya. Jadi keberhasilan startup kopi bernama Luckin Coffee di China sepertinya masih menginspirasi bisnis minuman cepat saji di Indonesia, seperti es kopi susu dan boba ya, minuman boba. Seperti dilansir di siar.com dan kontan.co.id, meskipun bisnisnya kuliner, funding kepada perusahaan-perusahaan seperti Kopi Kenangan, Fore Coffee, Haus, dan Gula memiliki kesamaan skema dengan funding yang didapatkan oleh startup teknologi pada umumnya. Bahkan nilai funding yang didapatkan Kopi Kenangan itu mencapai triliunan dan diperoleh dari investor-investor dan venture capital yang skalanya internasional. Beberapa dari mereka juga punya aplikasi mobile untuk memudahkan order kopi, baik delivery maupun takeaway. Berita ke-8 mengenai banyaknya komplain dari masyarakat ya soal refund startup online tiket agent seperti Traveloka. Jadi pandemi COVID-19 dan PSBB berkepanjangan membuat banyak tiket perjalanan ya seperti hotel dan pesawat yang sudah dipesan lewat startup online tiket agent seperti Traveloka akhirnya tidak jadi dipakai oleh masyarakat. Dan mereka rame-rame mengajukan refund ya, meminta uangnya kembali ya. Namun sempat di pertengahan tahun, pengguna Traveloka banyak menyampaikan komplain di berbagai media ya, terutama di sosial media ya, soal proses refund yang dianggap lama dan status refund yang dinilai tidak ada kejelasan dari pihak Traveloka. Berkurangnya aktivitas traveling masyarakat dan meningkatnya permintaan refund tentu menjadi tantangan yang berat bagi Traveloka ya. Juga bagi online tiket agent yang lain seperti tiket.com, Pegi-Pegi, dan sejenisnya. Dan apalagi waktu itu Traveloka sempat klaim ya kalau tidak ada pandemi di 2020 mereka harusnya sudah break even atau balik modal. Berita ini disampaikan oleh cnbcindonesia.com dan juga dilansir oleh techinesia.com. Berita ke-9, Telkom resmi tutup belanja.com, disinyalir karena kalah bersaing dalam burning money ya, bakar uang ya. Ketatnya persaingan e-commerce di tanah air, apalagi setelah kedatangan Shopee, telah membuat belanja.com ditutup selama
masa pandemi ya. Padahal di selama masa pandemi itu juga lah penjualan e-commerce di Indonesia itu sebenarnya mengalami peningkatan di tahun 2020, dan belanja.com padahal juga didukung oleh perusahaan sebesar Telkom. Tapi mungkin aksi bakar uang lewat event diskon besar-besaran dengan tanggal-tanggal cantik ya seperti 11.11 dan lain-lain itu oleh para e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia tidak bisa disaingi oleh belanja.com. Hal ini dilansir oleh cnbcindonesia.com, circlo.com, katadata.co.id ya. Berita ke-10 masih terkait e-commerce. Bukalapak ditinggal oleh para foundernya. Telkom ambil keputusan untuk menutup belanja.com hanya beberapa bulan setelah Fajrin Rashid bergabung dengan Telkom sebagai Direktur Digital Business. Fajrin Rashid itu co-foundernya Bukalapak. Doi menyusul co-founder lainnya Ahmad Zaki yang lebih dulu meninggalkan Bukalapak pada 2019. Sama kayak Nadiem Makarim ya, meninggalkan Gojek untuk menjadi Menteri Pendidikan. Hal ini dilansir oleh suara.com ya, terkait ditinggalnya Bukalapak oleh co-foundernya. Itu berita-berita di Kaleidoskop 2020 Startup Indonesia. Untuk video kedua, kita akan lanjut ke video berikutnya untuk melihat 5 berita lain yang ngetrend, yang menarik perhatian, yang menjadi isu hangat sepanjang 2020. See you.